yang besar itu agak apa ya, jawabannya mengambang mungkin. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah menulis di grup PLP1, oh ini berarti pertanyaannya spesifik PLP1 MBKM. Nanti kalau ada guru yang menulis di dua grup kecilnya, oh ini spesifik. Saya kira begitu informasinya. Bu Fitria, apa sudah terkonek lagi, Bu? Ya, alhamdulillah sudah nih Pak. Mohon maaf. Oke, baik. Ya, Silakan Bu karena Fitria hujan. dilanjut dulu ya. Saya Ya, tetap standby. Silakan, makasih. ya terima kasih Pak Ismul. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena hujan cukup deras nih, jadi jaringannya membuat saya terkeluar tadi sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu di LMS-nya. Di sini kita menggunakan LMS Kampus Mengajar dan ini adalah tampilan untuk LMS MBKM WSK Unggul PLP 1 Ganjil. Nah, jadi ada beberapa menu. Cek. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Dengar. Oke. Bisa Bu, bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya, di sini ada beberapa. Jelas sekali suaranya. Ya, terima kasih Bu. Di sini ada beberapa menu yang perlu diisi oleh mahasiswa. Jadi ada orientasi 1, orientasi 2. Ini adalah materi-materi yang mahasiswa pelajari secara mandiri di luar jam pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini tidak perlu dinilai oleh guru pamong. Nah, yang perlu dinilai oleh guru pamong untuk kegiatan PLP 1 ini dinilai guru pembimbing. Nah, jadi menu-menu dari pengantar, orientasi 1, 2, 3, 4, 5, lembar hasil pengamatan, dan juga nilai dosen pembimbing itu tidak perlu dibuka oleh guru pamong. Guru pamong hanya perlu mengklik di nilai guru pembimbing aja untuk e-learning PLP 1-nya Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik di bagian nilai guru pembimbing, kemudian di sini ada 4 item yang perlu dinilai oleh Bapak Ibu guru pamong. Jadi, mahasiswa yang saat ini sedang observasi, mereka melakukan 2 jenis kegiatan observasi, yaitu observasi persekolahan dan juga observasi guru mengajar di dalam kelas. Nah, jadi apa-apa saja item yang dinilai di observasi persekolahan, bisa Bapak Ibu klik di bagian nilai pamong kegiatan observasi persekolahan. Nah, di sini diklik dan sudah ada template-nya yang perlu diisi oleh mahasiswa. Dan template ini berisikan kegiatan ringkasan kegiatan observasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi nanti setelah mereka mengupload, baru Bapak Ibu bisa menilainya. Nah, kita bisa menilainya di sini Bapak Ibu. Klik di bagian grade. Nah, ini bisa juga kalau di sini ada bagian spirit group dan Bapak Ibu terbagi, misalkan mahasiswa Bapak Ibu ini ada 3 orang. Nah, 3 orang ini terdiri dari 2 dosen pembimbing. Biasanya kayak gitu kalau spirit group ini berguna ya. Jadi spirit group ini akan berfungsi jika 3 mahasiswa Bapak Ibu itu terdiri dari 2 dosen pembimbing. Jadi akan terbagi 2 grup antara mahasiswa yang dibimbing oleh dosen A dan mahasiswa yang dibimbing oleh dosen B. Nah, seperti itu. Tapi jika mahasiswa Bapak Ibu itu dibimbingnya hanya oleh 1 dosen, maka tidak akan berfungsi spirit group ini. Nah, seperti itu. Karena ini adalah menggrupkannya. Nah, misal contoh di sini Ibu Afra. Nah, saya coba klik di sini Ibu Afra. Nah, ini akan keluar mahasiswanya Ibu Afra ada 2 orang. Nah, kayak gitu. Atau misalkan Ibu Ainun. Ibu Ainun dari SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Nah, ini mahasiswanya ada 1 orang. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan cari nama sendiri. Nah,
ini untuk menilainya. Kemudian setelah, kalau misalkan Ibu masuk udah nggak berfungsi spirit groupnya, langsung nama Bapak Ibu sendiri, ya udah nggak usah diklik-klik di bagian spirit group, tinggal klik di bagian grade saja. Nah, di bagian grade, kemudian akan keluar nama mahasiswanya, dan Bapak Ibu bisa lihat tugas yang mereka kumpulkan apabila mereka sudah mengumpulkannya. Di sini nanti akan terlihat dokumen apa yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Setelah Bapak Ibu lihat dokumennya, menilainya di instrumen yang sudah kami sediakan. Nah, di sini Bapak Ibu. Cara menilainya tinggal diklik di skala mana mahasiswa tersebut layak mendapatkan nilai. 1 ini sangat kurang baik, 2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, seperti itu sistem penilaiannya. Kemudian setelah diklik untuk nilainya, misalkan ketepatan mengamati kultur sekolah dari hasil ringkasannya itu sangat baik, kita klik di sangat baik. Lalu ketepatan mengamati SOTK, misalkan sangat baik juga, kita klik sangat baik. Nah, misalkan ketepatan visi misinya baik, kita klik baik. Begitupun untuk instrumen, poin-poin instrumen yang lain. Nah, setelah kita klik nilainya, ini contoh ya Bapak Ibu, kita langsung klik di Save Change. Nah, di Save Change. Dari sini bisa langsung terlihat nilai mahasiswanya, apakah 93A atau lebih rendah, ataupun lebih tinggi. Nah, jika tidak cocok Bapak Ibu, bisa diganti. Misal maunya 4 aja, kayaknya ketinggian 93, misalkan kayak gitu. Nah, ini kita turunin jadi 4. Nah, tinggal dipindah, diklik di nomor 4-nya. Dan jangan lupa, setiap Bapak Ibu selesai menilai, itu harus diklik save. Nah, seperti itu. Nah, ini karena bukan mahasiswa saya kembalikan lagi ya, Bapak Ibu ya, saya hilangkan lagi. Nah, kalau dihilangkan lagi juga bisa, tinggal diklik lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sistem penilaiannya. Ini untuk penilaian kegiatan observasi persekolahan. Nah, untuk menilai yang lainnya, kita bisa kembali lagi ke MBKM USK Unggul tadi. Kita klik di course ini, kita kembali lagi. Nah, ini akan kembali ke menu awal tadi. Kita bisa melanjutkan ke penilaian yang kedua, yaitu kegiatan pengamatan guru pengajar. Di sini juga yang dikumpulkan oleh mahasiswa adalah ringkasan. Nah, bentuk ringkasannya nanti mereka sudah kumpulkan, kemudian harus ditandatangan oleh guru pamong. Seperti itu template ringkasannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk PLP 1. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Kayaknya udah ada yang raise hand ya. Tadi saya lihat. Ibu Eli Yani. Halo. Ya. Boleh kita coba yang udah raise hand dulu, Pak ya. Ibu Eli Yani, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu Rosita, silakan. Ibu Yalaila. Oke, oh berarti ketekan nih. Oke, boleh Bapak yang tadi siapa Pak? Pak Was Rizal. Nah. Bu kan tadi kan satu pamong itu kan 2 orang. Pas buka tadi pas penilaiannya observasi tadi kan 1 orang. Itu yang satu lagi bagaimana Bu? Nah, itu kita geser, Pak. Oke, ini geser tadi sebentar, Pak ya. Ini karena tadi pamongnya cuma 1 orang yang ini. Coba saya guru pamong yang lain ya. Nah, saya coba tadi yang 2 orang Ibu Afra ya.
Ibu Ainun? Tadi yang Ibu Ainun 1 orang. Ibu Ainun 1 orang, kita coba Ibu Afra. Nah, ini Ibu Afra ada 2 orang. Baik, untuk melihat mahasiswa yang kedua, ini kita lihat di kotak pojok kanan atas ini, Pak. Nah, ini kan ada change user nih, Pak ya. Nah, di sini ada tanda panah ke kanan, ada tanda panah ke kiri. Kita bisa geser tanda panah yang ke kanan. Nah, ini akan terlihat mahasiswa yang kedua. Nah, gitu. Kalau misalkan nggak mau pakai tanda panah, bisa juga di tanda panah ke bawah ini, change user, ini akan terlihat nama mahasiswanya, ada 2 orang. Itu Pak Was. Ya, Jelas, Bu. Pak? Jelas. Masalahnya bukan ini tadi udah tes. Ya. Pas di daftar kemarin itu 2 orang, tapi di sini pesertanya cuma 1 orang. 1 orang lagi bagaimana tuh, Bu? Oh, mungkin belum tersinkron yang 1 orang lagi, Pak. Bukan, belum tersinkron, apa belum diupload sama peserta yang ikut PLP itu? Bisa jadi Pak, belum diisi oleh mahasiswanya, jadi belum digrupkan oleh tim IT kami. Gitu. Kan pas yang daftar kemarin itu 2, 1 pamong 2 orang. Ya. Ini pas lihat cuma 1 orang, yang 1 orang lagi apakah nanti bagaimana itu? Oh gitu. Itu nanti bisa disesuaikan sama SK-nya Pak. Karena kan sekarang lagi sistem penyusunan SK juga nih Pak kita. Nah, nanti itu sebagai acuan kami Pak SK-nya. Dari SK itu akan terlihat guru Pamong A membimbing berapa mahasiswa, guru Pamong B membimbing berapa mahasiswa. Sedikit tambahan Bu Fitria. Ya, ini tambahan dari Pak Ismul, Pak Was. Ya, untuk Pak Was, mungkin Bapak bisa kontak mahasiswa, coba konfirmasi apa sudah mengisi atau belum mengisi, dikonfirmasi aja, tolong diisi segera. Jadi biar langsung nanti datanya bisa diupdate. Itu aja Bu Fitria, makasih. Ya. Berarti langsung konfirmasi ke mahasiswanya Pak? Ya, di cross check. Mungkin dia sudah isi, tetapi belum disinkron oleh tim IT. Sebab ini kan sinkronisasinya kan nggak satu-satu, Pak. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah isi, sudah selesai berarti Pak. Kalau mungkin dia pun lupa atau apa, belum dia isi, jadi tim kami nanti sore melakukan sinkron, tidak masuk Bapak. Tapi tidak ada masalah Pak, nanti pada waktunya kita akan sinkron semua. Tapi yang penting mahasiswa bimbingan Bapak dipastikan dia sudah mengisi, dan Bapak juga sudah mengisi datanya, karena sudah bisa login, dan pasti ada datanya. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak Was. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Rismawati, SPD. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma. Iya, tadi kan Ibu kalau nggak salah saya dapat informasi dari Ibu andai kita sudah selesai menilai, maka kita bisa mengeklik save ya Ibu ya. Betul Bu. Seketika dengan itu tiba-tiba terlintas sama kita ada kekeliruan atau ada silap yang terjadi kesalahan, kita mau ubah, bisakah kita ubah kembali? Bisa Bu. Bisa ya? Ya. Bagaimana Ibu caranya? Ya, saya simulasikan ya Bu ya. Oke, makasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih juga Bu Risma. Jadi untuk misalkan sudah mengisi nilainya, terus ingin mengganti gitu ya Bu Risma ya. Jadi di sini misalkan saya sudah mengisi angka 5 semua. Nah, kemudian sudah kita klik save change gitu ya Bu ya. Terus rasanya enggak layak mahasiswa nih dapat 100. Ingin kita kurangi menjadi nilai 95 aja, misalkan seperti itu. Berarti untuk poin-poinnya ini ada yang 4 gitu ya Bu ya. Iya, benar. Misi misalkan ternyata kurang baik dia meringkasnya. Jadi bisa kita ganti poin 5 ini dengan cara mengklik poin 4 Bu. Nah, kita ganti ke poin 4, yang 5 ini akan jadi merah Bu, kayak gini. Dia akan jadi merah, ini tandanya udah enggak di sini lagi
nilainya, tapi sudah yang hijau, yang 4 poin. Yang hijau ya Bu ya. Nah, terus poin lain lagi, misalkan mengamati administrasi sekolah. Itu juga kurang maksimal dia meringkas. Kita pindahkan lagi angka 5 ke angka 4, kita klik. 1 kali aja Bu ngekliknya, jangan 2 kali. Kalau 2 kali kita klik, hilang lagi dia. Contohnya misalkan saya klik di angka 3 2 kali. Nah, itu malah jadinya nggak keisi. Nah, gitu. Jadi putih semua nanti. Jadi kita ngekliknya 1 kali aja di 4. Nah, misal 1 lagi juga kita klik lagi. Nah, kalau udah kita ganti, jangan lupa kita klik save lagi. Nah, setelah kita klik save, di sini akan berubah nilai mahasiswanya. Nah, ini udah berubah jadi 93, Bu Risma. Oke, iya, oke. Cukup jelas, Ya. Bu ya? Terima kasih Ibu, makasih. Sama-sama, Bu. Nah, ini saya hilangi lagi ya. Punya mahasiswanya Ibu Afra. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yalaila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya saya ketinggalan ini Ibu. Untuk passwordnya tadi apa ya Bu? Nomor handphone Bu. Nomor handphone. Ya. Oh, username-nya? Username-nya juga nomor handphone Bu. Nomor handphone 22. Ya. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, sampai sini. Ibu Rini, silakan Ibu Rini. Ada yang ditanyakan Bu Rini? Ibu Nurfida? Ibu Nurfida? Ada ya. Izin Bu, Baik, silakan Pak. yang baru terdaftar di data di link itu belum bisa aktif ya Bu? Iya, belum bisa Pak. Yang belum mengisi data. Sudah, barusan. Oh, barusan. Iya, kita harus tunggu sinkron dari tim IT dulu Pak. Baik Bu. Untuk mengupgrade. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Jika tidak, oh Ibu Nani. Silakan Ibu Nani. Mungkin sedikit untuk Pak Irfan juga. Pak Irfan mohon bantuannya Pak Irfan untuk para guru di sekolah SMP Bapak juga mohon dibantu untuk segera mengisinya Pak. Jadi nanti waktu kami ambil data semua termasuklah guru-guru lain. Nah, jadi Bapak tolong bantu, himbau kan para guru punya grup WA, tolong diisi data ini agar nanti para mahasiswa bisa memilih nama yang sudah tersedia, Pak. Jadi ada 2 step tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Pertama adalah Bapak para guru mengisi dulu datanya. Data hasil isian Bapak guru baru dipilih oleh mahasiswa nanti. Jadi ada step begitu. Setelah dipilih oleh mahasiswa sudah berpasangan, baru data itu yang diambil oleh tim IT kami masuk ke dalam LMS ini. Nah, jadi maka mohon bantuan Pak Irfan untuk meminta para guru mengisi. Kalau ada kendala mungkin Pak Irfan boleh bantu juga atau ke kami di ini kan boleh juga gitu. Baik Pak, untuk nomor yang bisa dihubungi ada nggak Pak? Untuk ada kendala Pak? Itu di Telegram Pak, bisa Telegram, iya di Telegram. Baik. Oke. Di data itu ada memilih nama mahasiswa juga Pak ya? Iya benar, nah, Bapak pilih. Udah. Nah, cuman memang banyak tuh ribuan Pak. Jadi dilihatnya Ya. cara memilihnya lihat sekolahnya. Dia pasti diawali dari sekolah kan. Pihak sekolah kan sudah dibagi siapa membimbing siapa. Bapak hanya conteng yang Bapak bimbing aja, guru lain conteng yang membimbing yang menjadi bimbingannya saja, kecuali yang kepala sekolah. Kalau kepala sekolah conteng semua. Baik. Iya, baik. Makasih Semua, Pak. Pak, saya kirim Pak. Siap. Ya, siap Pak. Baik, mungkin bisa dibantu untuk dikirim linknya lagi Pak Ismul di chat. Biar Bapak Ibu guru lain yang belum bisa login, sekali lagi mungkin ada yang baru masuk ya Bapak Ibu, saya infokan lagi. Mungkin Bapak Ibu yang belum bisa login ke sistem kampus mengajar ini, salah satu penyebabnya adalah belum mengisi data Bapak Ibu. Nah, jadi bagi yang belum bisa login, coba dipastikan sudah mengisi data yang dikirimkan oleh Pak Ismul di grup chat, di chat Zoom ini. Nah, ini udah dikirimkan linknya. Bapak Ibu masuk
masukkan data, kemudian nanti akan diberikan atau dibuatkan akun oleh tim IT PLP, dan akunnya tersebut adalah nomor handphone dan juga passwordnya nomor handphone. Jadi pastikan dalam pengisian ini nomor handphonenya itu harus benar, Bapak Ibu. Ya, baik. Mungkin itu informasinya bagi yang masih bertanya, kok belum bisa login gitu ya Bapak Ibu ya. Itu diawali dengan pengisian data dulu. Nah, baik. Sekarang saya lanjutkan lagi sosialisasinya. Ini adalah penilaian di PLP 1. Jadi Bapak Ibu guru pembimbing hanya ditugaskan untuk membuka menu nilai guru pembimbing, dan ada 4 item penilaian di sini, yaitu nilai pamong kegiatan observasi persekolahan, kegiatan pengamatan guru mengajar, kompetensi sosial dan kepribadian, juga laporan akhir. Nah, observasi persekolahan dan kegiatan pengamatan guru mengajar ini dinilai berdasarkan ringkasan yang dibuat oleh mahasiswa. Sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian ini dinilai berdasarkan bagaimana interaksi mahasiswa kami di sekolah Bapak Ibu. Apakah sosial dan kepribadiannya baik atau tidak. Nah, begitu juga untuk kegiatan laporan akhir ini dinilai berdasarkan laporan yang sudah disusun oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 item di PLP 1, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah mereka selesai melakukan observasi persekolahan PLP 1 dan mereka sudah mengumpulkan laporan akhir, mereka melanjutkan kegiatan PLP 2. Nah, di sini judulnya adalah MBKM USK Unggul PLP 2 Ganjil. Bisa kita lihat ya. Izin Bu Fitri ya. Ya, Pak. Oke, izin Silakan, sedikit Pak sebelum ya dilanjut ke PLP 2, mungkin ya Bapak Ibu ada catatannya sedikit. Jadi dalam minggu-minggu ini fokus juga kepada PLP 1 dulu Bapak Ibu. Jangan adik-adik kita itu langsung mengajar, jangan langsung mengajar. Jadi biarkanlah mereka beradaptasi, mereka belajar dari Bapak Ibu mengajar di kelas, mereka lihat dulu, dan kalau ada mereka membuat videonya, izinkan saja Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu mengajar itu tidak akan dipublish untuk publik, tapi menjadi konsumsi mereka, menjadi bahan pelajaran mereka. Karena adik-adik kita ini semuanya adalah pada semester 5 Bapak Ibu. Jadi memang mereka secara kompetensi masih sangat kurang. Nah, jadi mereka perlu masa sedikit nih dalam minggu ini, saya mungkin sampai tanggal-tanggal 10 nanti, nah itu baru mereka lanjut kepada tahap berikutnya yang akan dijelaskan oleh Bu Fitria. Jadi untuk minggu-minggu ini berilah kesempatan kepada adik-adik kita itu untuk belajar dari guru seniornya. Nah, ajarkan mereka segala sesuatu, informasi-informasi sekolah, agar mereka akrab dengan siswa, akrab dengan guru, memahami budaya sekolah, memahami tata tertib, dan lain-lain. Nah, jadi itu saya kira Bapak Ibu, kami berharap di minggu-minggu pertama ini, Bapak Ibu jangan langsung meminta mereka berhadapan langsung dengan siswa. Sebab mereka terus terang yang MBKM ini spesifik dia semester 5. Kalau kita dulu, mungkin pengalaman kita dulu, kita udah semester 7. Baru kita terjun untuk bisa masuk kelas, bisa berhadapan dengan siswa. Nah ini dengan MBKM ini, nah inilah dia. PLP tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Fitri, biasanya hanya 2 bulan atau 1 bulan. Dan itu dilakukan di 1 semester, tapi dengan digabung begini, jadi 4 bulan, dan dia dalam 1 semester. Nah, jadi mohon keredaan Bapak Ibu untuk memberi ruang waktu kepada adik-adik kita ini untuk belajar dulu, beradaptasi dan berhabituasi dengan kondisi sekolah. Terima kasih Bu Fitri, itu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Ismul. Ya, jadi untuk saat ini mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan mahasiswa PLP untuk menyelesaikan tugas-tugas PLP 1 dulu. Jadi setelah Bapak Ibu memberikan ruang mereka melihat Bapak Ibu mengajar, jadi mereka bisa mencontoh. Nah, mereka mengumpulkan
hasil ringkasannya itu ke sistem tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian hasil yang sudah dikumpulkan itu bisa langsung dinilai oleh Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, untuk batas waktu PLP 1, ini batas waktunya 1 bulan paling enggak Bapak Ibu. Nah, 1 bulan mereka sudah selesai melakukan observasi. Nah, mereka kan sudah diantar dari awal Agustus kemarin. Jadi paling enggak nanti di minggu-minggu pertama atau minggu kedua itu mereka sudah menyusun laporan akhirnya untuk PLP 1. Pak. Bapak Ibu. Ya. Izin Bu. Ya, silakan. Ibu. Silakan. PLP 1 Pak Irfan. itu dilakukan selama kurang lebih 1 bulan Ibu ya, selama Kurang observasi. Ya, kalau dari jadwal yang ada kurang lebih 1 bulan. Jadi tenggat waktunya sampai tanggal 9 Agustus September. 9 September. Ya. Berarti 9 September kita sudah kasih nilai. Idealnya seperti itu, Pak. Itu kasih nilai terakhir untuk laporan akhir. Di sini kalau di LMS, sebentar saya coba cek ya Pak Irfan. Kalau di LMS ini belum tersusun tanggalnya, jadi masih di bulan Agustus di sini untuk pengumpulannya. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa mengumpulkan dari bulan Agustus. Karena mereka kan diantarnya itu tanggal 9 Agustus kemarin kalau nggak salah ya Pak ya. Nah, jadi sesuai dengan jadwalnya sebenarnya 1 bulan untuk PLP 1. Nah, idealnya nilai itu sudah bisa diisi dari sekarang sebenarnya Pak Irfan. Nah, sudah bisa dicicil dari sekarang karena kan ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Ya, sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Mereka paling enggak udah mengobservasi sekolah dan sudah bisa mengumpulkan tugas observasi sekolah yang mana sudah bisa diupload dan sudah bisa dinilai. Nah, tapi karena masih ada sinkronisasi data ini itu, jadi belum semua guru pamong bisa masuk. Jadi diarahkan mahasiswa untuk mengupload aja dulu. Nanti setelah semua data sudah masuk, sudah sinkron semua, guru pamong sudah bisa mengisi, idealnya tanggal 9 September itu nilai sampai laporan akhir sudah bisa masuk, Pak. Tapi jika belum, itu masih bisa diperpanjang 2 minggu ke depan, seperti itu. Jadi agak lebih fleksibel aja, Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu. Gini Bu, kami kan juga menjalani LMS juga ya untuk PPG ini. Oh, Kalau iya. itu kan ada tenggat waktu gitu ya, kita ngirim tugas batas minimal gitu. Betul. Terus ada dinilai oleh dosen pendamping ataupun guru pamong juga. Kebetulan ini kan saya juga, jadi posisi saya di sini sebagai guru pamong, tapi saya juga selaku mahasiswa juga di bersamaan. Oh iya. Jadi kalau di sini kan saya perhatikan kita menilai itu kan tentunya mahasiswa sudah mengupload dulu di LMS itu, kita bisa lihat berdasarkan step by step tugas-tugas yang dikerjakannya. Ya. Nah, untuk berarti kalau karena saya belum bisa login dan nomor HP saya mungkin belum diinput, ketika saya masukkan nomor HP itu secara otomatis nanti diarahkan dengan mahasiswa bimbingan saya ya? Betul, betul Pak. Langsung, makanya itu fungsinya kita membuat data yang udah diisi oleh Bapak nanti akan diisi lagi oleh mahasiswa. Jadi nanti sistem yang memasangkan antara guru pamong dengan mahasiswa dan juga dengan dosennya. Jadi apabila Pak Irfan mahasiswanya ada 2 orang, maka nanti yang bisa dinilai oleh Pak Irfan hanya 2 orang itu. Mahasiswa yang lain tidak bisa dilihat oleh Pak Irfan. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama Pak. Baik, nanti untuk rekamannya
untuk kegiatan hari ini, insya Allah ini kan direkam ya. Jadi insya Allah nanti akan di-share Bapak Ibu. Jadi bagi yang belum bisa masuk ke dalam Zoom ini, karena kan kapasitasnya 300 untuk Zoom ini. Mungkin ini udah 296, ada yang nggak bisa masuk. Jadi nanti akan kita share di grup Telegram untuk videonya, dan kemungkinan sharing session selanjutnya itu akan kita lakukan lagi Bapak Ibu. Akan kita lakukan lagi. Akan kita jadwalkan lagi kapan kegiatan sharing session selanjutnya. Seperti itu. Baik. Untuk kegiatan PLP 2, ini singkat aja dulu karena belum dilakukan ya Bapak Ibu ya oleh mahasiswa kita. Jadi nanti pastikan di LMS Bapak Ibu itu ada 2 kelas. MBKM USK Unggul PLP 1 dan MBKM USK Unggul PLP 2 ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ada 2 kelas. Nah, item penilaian yang lebih banyak ini dilakukan di PLP 2 Bapak Ibu. Nah, kalau tadi di PLP 1 cuma ada 1 menu, yaitu menu nilai guru pembimbing yang terdiri dari 4 item penilaian. Kalau di PLP 2 ini ada 11 item penilaian. Jadi kalau di PLP 2 ini ada 11 item penilaian yang terdiri dari menu identifikasi dan rumusan masalah, mengembangkan perangkat pembelajaran, latihan mengajar terbimbing, mengajar mandiri, kompetensi sosial, tugas non-teaching, dan juga pelaporan kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah mahasiswa sudah mendapatkan role modelnya, jadi kan Bapak Ibu sebagai role modelnya mahasiswa ya, sudah dilihat gaya mengajarnya Bapak Ibu, mereka sudah punya pembendaharaan gaya mengajar dari yang sudah mereka observasi. Kemudian selanjutnya mereka diminta untuk mengidentifikasi masalah. Nah, ini adalah salah satu cara mereka nantinya menyesuaikan model apa yang bisa mereka gunakan di dalam kelas yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelas mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah langkah pertama dari PLP 2. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru Pamong dapat membimbing mahasiswa untuk mereka bisa mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada di kelas Bapak Ibu guru Pamong. Nah, jadi dari sana nanti mereka bisa menemukan masalahnya, kemudian mereka rencanakan solusinya apa untuk menghadapi karakter yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu langkah awal dari PLP 2. Izin boleh langsung tanya, Bu? Boleh, Pak Irfan, silakan. Saya Irfan Senjaya, guru mapel IPS dari SMP Negeri 1 Darul Kamal Aceh Besar. Izin, Bu, berarti ini langkah-langkahnya dari mulai identifikasi masalah sampai nanti rencana evaluasi, Bu? Betul. Nanti kan di evaluasinya di RPP ya Pak ya, di perangkat. Kemudian PPL 2 ini, identifikasi masalah sampai rencana evaluasi itu kan makan beberapa waktu. Ya, betul Pak. Kemudian pada minggu keberapa setelah itu mereka PPL-nya, Bu? Apakah di bulan 9, tanggal 9 itu sudah selesai itu langsung mereka PPL? Iya. Betul, Pak. Langsung PLP 2 ya, Pak ya maksudnya ya? PLP 2 ya. Iya. Betul, Pak. Bisa langsung dilanjutkan kegiatannya, Pak. Langkah identifikasi masalah sampai rencana evaluasi itu mereka laksanakan mulai sekarang? Setelah PLP 1 selesai, Pak. Berarti identifikasi masalah rencana evaluasi dari setelah tanggal 9 September. Iya. Di situ sekaligus mereka ya betul Pak. Jadi itu bisa bisa disesuaikan sebenarnya Pak untuk jadwalnya itu sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu masing-masing Pak. Jadi misalkan mahasiswa Pak Irfan ada yang cepat selesainya sebelum tanggal 9 mereka udah selesai PLP 1 misalkan, itu boleh langsung diarahkan langsung mengidentifikasi Pak.
Berarti langkahnya mirip dengan PPG juga ini, Bu. Mirip, Pak. Memang kita mengembangkan sistem ini supaya melatih mahasiswa nantinya setelah mereka lulus mereka menemukan sistem yang sama nih Pak untuk mengikuti PPG. Gitu. Oh iya. Jadi kita sebagai guru pamong ngikutin langkah-langkah yang ada di LMS nantinya saja, Bu ya. Betul. Mahasiswa nanti mengerjakan tugasnya, di input, kita lihat. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah diidentifikasi, nanti dari hasil identifikasi itu mahasiswa dibimbing untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, jadi setelah mereka menemukan permasalahan, mereka merancang solusinya kira-kira apa, kemudian dengan perangkat pembelajaran yang mereka kembangkan inilah nantinya mereka bisa menjalankan solusi yang sudah mereka rancang di awal, seperti itu. Nah, di identifikasi masalah di sini nanti mereka akan mengumpulkan, Bapak Ibu bisa klik di bagian nilai pamong, nanti nilai pamong hasil identifikasi masalah dan rencana aksi. Di sini ada template yang sudah diberikan oleh mahasiswa dan ini yang akan diperiksa oleh Bapak Ibu sebagai acuannya. Nilai. Kemudian cara menilainya sama seperti tadi, klik grade gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, jadi setelah mereka merancang solusi dari masalah yang sudah mereka temukan, di sini mereka dibimbing untuk membuat perangkat dari bahan ajar, RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan juga instrumen evaluasi. Nah, jadi ada 5 item. Bagi sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, ini bisa disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi mahasiswa diarahkan membuat modul ajar juga boleh, karena kan sebenarnya modul ajar itu bagian dari media-media ini ya, perangkat ini. Nah, dari RPP-nya itu ada di dalam modul ajar, bahan ajarnya ada di dalam modul ajar, dan item-item perangkat yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan aja Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada produk rancangan dan juga ada produk pengembangan. Nah, ini ada 5 item yang perlu dinilai oleh guru pamong pada menu mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, ada produk rancangan awal perangkat pembelajaran 1, ini yang nantinya akan digunakan untuk latihan mengajar terbimbing. Nah, jadi setelah mereka mengembangkan perangkat, nanti mereka akan dilatih untuk mengajar terbimbing. Nah, mengajar terbimbing ini mereka masih didampingi oleh guru pamong, misalkan mereka mengajar satu bagian, guru pamong bagian yang lainnya. Atau mereka mengajar, nanti selesai mereka mengajar, diberikan masukan oleh guru pamong. Nah, seperti itu. Jadi masih benar-benar dalam bimbingan. Tapi kalau mengajar mandiri, dilepas. Mahasiswa benar-benar dilepas mengajar sendiri. Tapi guru pamong tetap ada di dalam kelas untuk menilai seperti itu. Jadi kayak ujiannya lah Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau mengajar terbimbing latihannya. Nah, mungkin kan di latihan mengajar terbimbing ini ada beberapa subbab yang akan diajarkan oleh mahasiswa misalkan. Tapi yang diupload di sistem ini cukup 1 aja Bapak Ibu. Nah, jadi mereka mengembangkan perangkat pembelajaran 1 ini untuk mengajar terbimbing dan perangkat pembelajaran 2 ini untuk mengajar mandiri, Bapak Ibu. Nah, jadi rancangan awal dan produk pengembangan ini bedanya adalah rancangan awal ini mereka buat sebelum dapat bimbingan dari guru dan juga dosen. Nah,
Jadi setelah mereka mengidentifikasi, di situ mereka menyiapkan dulu perangkatnya. Saat mereka menyiapkan perangkat, di sana mereka bisa cari dari internet, bisa mencontoh perangkat Bapak Ibu guru, ataupun yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran micro teaching. Nah, itu terserah mahasiswa. Nanti mereka upload di bagian produk rancangan awal. Nah, kemudian setelah mereka upload ini adalah dasar dari Bapak Ibu guru pamong dan juga dosen pembimbing melakukan bimbingan untuk revisi. Nah, jadi setelah melihat perangkatnya, di sana ada yang kurang pas, ini kurang sesuai misalkan seperti itu. Itu dibimbing mahasiswanya, kemudian hasil revisinya itu yang diupload di produk pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, jadi simpelnya bisa dikatakan rancangan awal ini pre-testnya dan produk pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah post-testnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dinilai prosesnya. Bagaimana proses selama pembimbingan mengembangkan perangkat ini? Apakah mahasiswa merevisi sesuai dengan arahan guru pamong atau tidak? Seperti itu. Itu penilaian prosesnya, Bapak Ibu. Jadi ada 5 item. 2 item rancangan awal, 2 item produk pengembangan, dan 1 item penilaian proses. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu, dipersilakan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan Ibu Mawarni, dari mana Ibu? Saya dari PAUD Bungo Tanjung, Bu. Kebetulan saya alumni geografi Universitas Syakola, Bu. Oh iya, gimana kabarnya Bu Mawarni? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemarin kami ikut yang PLP 1 itu pisah-pisah sama PLP 2 ya. Sekarang Iya. mahasiswanya udah digabungin ya, Bu? Nah, itulah Ibu Mawarni, ini adalah program MBKM USK Unggul. Jadi yang mahasiswa tadinya terpisah-pisah PLP 1 di semester 5 dan atau di semester 6, PLP 2 di semester 7 kayak gitu kan ya Ibu ya. Tapi dengan program MBKM ini mahasiswa semester 5 itu 4 bulan mereka terjun di sekolah dan mereka saat kembali ke kampus dikonversi 20 SKS, Bu. Nah, jadi 4 bulan di sekolah itu mereka turun ke lapangan untuk menyelesaikan kegiatan PLP 1 dan PLP 2, Bu Mawarni. Oh ya, Bu. Terima kasih. Berarti sekalian terus ya? Sekalian terus, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan lain, Ibu Rismawati? Maaf Ibu ya. Oh iya Ibu. Oh iya silakan Bu Erna. Nah, lama untuk bimbingannya berapa waktunya? Berapa lama waktunya? Bimbingan untuk mahasiswa itu sampai mereka ditarik, Ibu, bisa kita bimbing. Untuk mengajar di kelas itu? Oh, untuk di kelas. Itu pokoknya penyelesaian kegiatan PLP 2 itu bisa berlangsung sampai penarikan, Bu, dari bulan September. Dari bulan September sampai penarikan yang dijadwalkan di bulan awal November, itu kegiatan PLP 2, Bu. Nah, untuk pembimbingan perangkat pembelajaran ini bisa 2 minggu, 3 minggu, itu sesuai dengan kecepatan mahasiswa masing-masing, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Erna. Ada pertanyaan lain? Izin Bu bertanya. Silahkan Ibu. Ya. Dari mana Baik Bu? Maaf, kami dari SD 1 Pekanbadak, Bu. Oh iya. Yang ditempatkan di tempat kami adalah mahasiswa PPKN dan matematika dan penjas. Nah, untuk PPKN dan matematika ini kan kami SD nih. Ya. Apakah nanti ya mereka juga upload juga yang pelajaran yang lain atau bagaimana, Bu? Atau khusus matematika sama PPKN saja? Oh, untuk ininya ya, Bu ya, untuk mengajarnya.
Iya, untuk mengajar. Oh iya, untuk di SD mungkin bisa Pak Ismul dulu Pak membantu jawab Pak. Oh iya, baik. Ya. Jadi itu kan di SD ya mereka menyesuaikan diri Bu dengan pembelajaran di SD. Jadi ikut saja Bu. Mungkin yang lebih cocok memang di kelas tinggi itu Bu ya. Di materi-materi kelas tinggi ya disesuaikan aja Bu. Memang mereka tidak menyiapkan RPP seperti teman-temannya yang ditempatkan di SMA dan SMP. Jadi spesifik memang matematika, kemudian PKN, bahasa Indonesia, dan PJOK. Jadi menyesuaikan dengan kurikulum, dengan semua yang berlaku di SD gitu. Tapi kan secara proses semuanya kan sama Bu. Secara proses sama, pasti bentuk RPP, kemudian apa saja perangkat pembelajaran pasti hampir mirip-mirip. Cuman memang berbeda sedikit kalau di SD itu tematik. Walaupun ini sebenarnya nggak asing, justru tematik ini sudah dirunut oleh sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum Merdeka harus tematik semua gitu. Nah ini kesempatan yang baik lah dari adik-adik kita untuk belajar dari Ibu. Ya tolong dibantulah Bu. Bagaimana adik-adik kita ini, junior-junior kita ini menjadi paham dia dengan tentang persekolahan untuk nanti dia pada suatu ketika kelak bisa menggantikan kita semua ini. Nah, kira-kira begitu Bu ininya. Ya, karena di sini juga Pak kami sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Dan beliau anak-anak kita ini ditempatkan di kelas 4. Kebetulan kelas 4 kan sudah kurikulum Merdeka. Jadi memang sudah ada mata pelajaran sekarang kan untuk PKN dan matematika. Makanya saya tanyakan apakah itu saja atau boleh yang lain nanti diuploadnya gitu. Boleh menyesuaikan saja Bu, menyesuaikan saja sebab kan adik-adik kita ini terus terang masih semester 5, jadi mereka semua harus belajar dari pengalaman Ibu. Jadi Ibu tinggal bilang saja, jangan biasa mahasiswa lah seperti kita juga dulu, yang sedikit aja saya Bu ini aja ya. Nah kalau saya sebab tantangan ke depan lulusan FKIP itu bukan main, bukan. Harus bisa bergerak di semua bidang kayak Ibu lah gitu kan. Jadi Ibu kan karena belajar giat dulu, hari ini sudah bisa menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Harapannya adik-adik kita juga ini ya ada latihan. Sebelumnya nih latihan di sekolah terus. Jadi pengetahuan, pengalaman yang Ibu bagi menjadi dasar mereka untuk ketika mereka lulus nanti menjadi guru yang profesional, apalagi mereka terus dihadapkan nanti seperti Pak Irfan tadi ikut PPG gitu ya. Itu dia. Jadi di PPG itu sudah sangat tinggi tuntutannya Bu. Tapi ini yang sekarang kita terjunkan bersama Bapak Ibu ini adalah memang mereka masih dalam tahap awal lah, mahasiswa masih semester 5. Perlu belajar dari kakak-kakak kelasnya seperti Ibu gitu yang sudah banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang ini. Jadi silakan dibagi Bu, kami sangat senang hati apa-apa yang ada dari adik-adik kita mahasiswa ini bisa berbagi. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ismul, Bu Nur. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali untuk perangkat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Ruwaida. Assalamualaikum Ibu. Ya, dari mana Ibu Ruwaida? Saya dari SMP 1 Simpang 3, Bu kan. Oh iya. Saya kan mengajar pelajaran IPA Bu di SMP. Sedangkan yang jadi mahasiswa pamong saya itu 2 orang. Satu dari pelajaran fisika, satu dari pelajaran biologi. Nah, yang kebetulan di semester awal ini, itu saya banyak pelajaran fisika. Ya. Banyak fisika materinya ya, Bu ya. Ibu Ruwaida ke mute, Bu. Ke mikrofonnya bisa diaktifkan, Ibu. Bentar, Pak ya. Ya. Udah aktif, Bu, nih? Sudah. Ya. Jadi itu masalahnya, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Baik. Kalau dari saya,
itu biasanya kalau pengalaman ya Bu ya, itu bisa di switch dulu Bu. Jadi materinya untuk yang mahasiswa biologi itu bisa mengajar materi yang biologi dulu seperti itu Bu. Untuk yang fisika kan nggak ada masalah ya Bu ya? Ya nggak ada masalah. Ya. Nah, iya. Tapi mungkin ada solusi lain dari Pak Ismul? Boleh Pak Ismul? Iya, baik. Boleh Bu. Jadi mungkin kan sekarang juga terintegratif ya. Mungkin kan ada laboratorium Bu. Nah, mereka juga diaktifkan di laboratorium. Ada satu praktek mungkin. Kan tidak mesti harus mengajar juga, tapi memanfaatkan laboratorium yang selama ini mungkin siswa-siswa kita kurang. Nah, bisa diberdayakan ke situ juga Bu. Gitu, Pak, ya. Jadi terbuka Bu. Jadi kegiatan yang perlu dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita juga kegiatan teaching, non-teaching, termasuk mengaktifkan fasilitas laboratorium, membersihkan macam-macam lah. Membersihkan bukan berarti dia yang ngelap-ngelap Bu, tetapi dia menata kembali misalnya penamaan peralatan, kemudian macam-macam lah. Nanti mungkin bersama-sama siswa lakukan gotong royong, bersihkan lab, boleh-boleh saja Bu. Jadi kita harap adik-adik kita ini bisa mengorganize hadirnya mereka ini membantu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti mereka yang setiap hari menjadi nyapu-nyapu. Jadi mereka ini ingin mendapatkan pengalaman belajar dalam hal apapun. Nah, untuk kontennya macam-macam ini terpulang kepada Ibu lah. Bagaimana menyesuaikan, yang penting Ibu bisa sediakan kesempatan mereka untuk belajar. Sepulang dari sekolah program ini, mereka sudah bisa lah, adik-adik kita ini sudah jadi calon guru lah nanti, intinya kira-kira begitu. Iya Pak ya. Makasih Pak ya. Gimana Bu Ruwaida? Bisa Bu ya? Bu. Bisa. Mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu Rismawati. Dipersilakan Ibu. Iya Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat supaya kita jangan khawatir mahasiswa PPL tidak dirugikan Ibu, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu tadi ada penilaian PLP 1, kemudian ada penilaian selanjutnya di PLP 2 ya Ibu? Iya Bu. Jadi Ibu kan pertanyaan saya, ya, Bu pertanyaan saya yaitu apakah ada limit waktu untuk pengisian nilai di PLP 1, kemudian lanjut di PLP 2, atau selama berlangsungnya PPL itu kapan saja kita bisa mengakses sistem itu? Bagaimana Ibu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Risma. Baik, saya jawab langsung ya Ibu Risma. Untuk limit waktu penilaian, idealnya Ibu Risma untuk PLP 1 sudah selesai di bulan September. Ya, dan untuk PLP 2 bisa dimulai dari bulan September sampai penarikan Ibu. Penarikan di bulan November. Jadi itu idealnya Bu. Jadi PLP 1 selesai kegiatan langsung dinilai. Nah, jadi di bulan September itu sudah tidak perlu menilai lagi kegiatan PLP 1. Nah, tapi jika masih ada kendala login, belum bisa masuk sampai bulan September, dan mahasiswa pun mungkin belum mengumpulkan tugas, seperti itu, sampai ditambahkan waktu misalkan sampai akhir September. Nah, itu dipersilakan Bu. Jadi sebenarnya LMS ini terbuka sampai kegiatan penarikan. Nah, jadi bisa diisi kapan saja sampai kegiatan penarikan. Yang pasti saat sudah ditarik mahasiswa, kami dari pihak PLP mungkin hanya menambahkan waktu seminggu atau 2 minggu untuk finalisasi nilai akhir Bu. Gitu. Jadi untuk limit waktunya memang terbuka kapan saja Bu, tapi dipastikan dicicil dari awal supaya tidak berat di akhir karena item penilaiannya cukup banyak Bu Risma. Cukup banyak ya Ibu, iya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari Ibu Hanisah.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Salam, Ibu Anissa. Saya bertanya, untuk nama siswa di mana lihatnya, Bu? Ibu Anissa udah bisa login? Udah, Bu, tadi. Oh, sudah bisa login. Baik. Untuk melihat untuk melihat nama mahasiswa, di sini saya contohkan ini ya, Bu ya. Mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi di menunya, Bu. Di menu yang harus dinilai oleh guru pamong. Nah, misalkan di sini mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, Ibu bisa klik di nilai pamong di sini ya. Produk rancangan awal pembelajaran 1 untuk nilai pamong. Kemudian di sini klik di grade. Nah, di bagian nilai. Nah, ini langsung bisa muncul nama mahasiswanya di atas ini, Bu, nanti. Nah, ini, misalkan ini Megawati. Nah, karena saya bisa melihat semua mahasiswa, di sini ada 1.360 mahasiswa nih, Bu, yang MBKM. Nah, nanti kalau Ibu Hanisa ada 2 mahasiswa, berarti 2 di sini, Bu. 2 of 2 gitu. Nah, untuk melihat yang lainnya, ini kan bisa langsung dinilai di sini, Bu ya. Nah, untuk melihat yang lainnya, itu bisa diklik di tanda panah ke bawah ini. Nah, ini akan keluar nama mahasiswanya semua. Atau diklik di, nah ini akan kelihatan nih nama mahasiswanya semua. Atau diklik ke kanan atau ke kiri, Bu. Nah, kalau ke kanan ini langsung akan ganti nama mahasiswanya. Gitu, Ibu Anissa. Cukup jelas, Bu? Cukup jelas. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Ada pertanyaan lain, Ibu? Silakan. Dari Bu Eva Fitri mungkin sudah mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Eva. Ya, kami dari TKIT Mina. Ya, Bu. Besar mau bertanya bagaimana cara kita memberikan nilai yang efektif kepada mahasiswa biar nilainya itu sama, adil begitu, Bu. Makasih, Bu. Baik. Ibu Eva, di sini kita bisa menilai berdasarkan dengan instrumen yang disediakan, Bu. Jadi misalkan Ibu ingin menilai adil untuk mahasiswa A dan untuk mahasiswa B seperti itu misalkan ya, Bu ya, mau disamakan gitu nilainya misalkan. Nah, itu di poin-poinnya ini bisa dikasih nilai yang sama. Tapi kalau misalkan yang satu malas, yang satu rajin, ya udah, Bu, berarti dinilai sesuai dengan kualitasnya, Bu. Misalkan di sini mengembangkan perangkat rancangan awal, yang satu bagus sekali, berarti kan dikasih poinnya 5 kayak gitu, Bu ya. Nah, yang malas kita kasih nilai 3 atau nilai 2 atau 1. Kayak gitu, Bu. Jadi nanti sistem yang akan mengakumulasi sendiri, Bu, nilainya. Jadi Ibu tinggal menilai sesuai dengan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Kalau emang bagus, kasih nilai 5, tapi kalau memang tidak bagus, boleh kasih nilai 1, 2, 3, seperti itu. Ya, Bu Eva? Ya, terima kasih banyak, Bu, informasinya. Insya Allah kita terapkan. Semoga semuanya nilainya bagus, memuaskan, Bu. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang penting bimbingannya, Bu, untuk adik-adik mahasiswa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Eva. Adik-adik kita ini sayang juga mereka, Bu, kan? Iya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain, Bu, Ibu Novianti. Saya Bu Eva juga namanya. Oh, Ibu Eva Susanti, silakan, Ibu. Ya. Nilai minimal mereka itu berapa ya, Bu ya? Oke, nilai minimal. Sebentar. Di sini ada Bu Erni. Bu Erni, mungkin Ibu Erni yang bisa menjelaskan nilai minimalnya, Ibu. Ada di tempat. Ya, mungkin sedikit aja tambahan. Ya, boleh. Jadi ibu nggak usah pikir maksimal minimal. Jadi tergantung ini kan indikatornya tentang RPP. Ibu kasih aja nilai berdasarkan produk yang dihasilkan oleh mahasiswa kita. Jadi
sistem akan mengenerate sendiri, Bu. Jadi kita tidak memberikan nilai yang absolut berdasarkan instrumen yang tadi ditunjukkan Bu Fitri ya, komponen RPP, apakah lengkap atau tidak, bahan ajar bagaimana. Nah, itu aja Bu, Ibu tinggal menilai produk-produk ini, tinggal itu aja. Jadi menurut Ibu lah hasil pantauan Ibu tentang bahan ajar bagaimana? Berdasarkan pengalaman Ibu, kalau memang masih kurang mungkin Ibu sarankan diperbaiki dulu nih, dilengkapi ya. Nah, kalau dia perbaiki, Ibu dari tadi nilainya mungkin di poin 3 mungkin akan naik ke 4 atau ke 5. Nah, boleh aja Bu. Jadi kita tidak memberitakan nilai absolut itu, biarlah sistem yang mengelola, walaupun di dalam panduan ada itu. Jadi apa namanya, passing grade-nya ada oleh Bu Eri, tapi Ibu jangan pikirkan itu. Jadi Ibu nilaikan saja berdasarkan kalau ini adalah produk-produk yang dikerjakan output dari hasil kerja mahasiswa. Nah, disitulah bimbingan Ibu mungkin gimana, kalau dia kurang tolonglah Ibu bimbing betulkan sesuai dengan referensi, pengalaman, dan arahan-arahan yang ada di pihak sekolah. Mungkin itu Bu Fitri ya. Ya, ya baik. Seperti itu Bu penjelasannya Bu Eva dari Pak Ismul. Jadi memang nilainya itu untuk nilai minimum maksimum memang ada di panduan ya Bu ya, di panduan PLP. Di panduannya itu bisa dilihat juga Bu, udah bisa dibuka di e-learning, di LMS ini ada panduannya. Tadi baca-baca. Nah tapi untuk penilaiannya memang kita sesuai dengan instrumen aja Bu. Jadi kalau emang kurang bagus, boleh kasih 1. Nanti mereka kan langsung kelihatan nggak lulus kayak gitu. Karena pembagian bobot penilaian itu guru pamong 40%, Bu. Dari dosen pembimbing 40% dan dari aktivitas 20%. Jadi apa namanya? Apabila guru pamong memberikannya kurang bagus dan dari dosen pembimbing juga kurang bagus, itu nilainya bisa rendah. Tapi kalau ada salah satunya bagus, itu bisa, pokoknya nanti sistem yang akan memformulasinya. Ya Bu Eva? Jelas Bu? Iya, begini Bu, kan seperti pengalaman tahun lalu itu ada mahasiswa yang tidak lulus PPL. Oh ya. Nah, resikonya kan kasihan mahasiswanya gitu kan. Tapi memang bukan guru pembimbingnya tidak mau memberikan nilai yang maksimal, tapi memang si mahasiswanya itu ada beberapa kegiatan dia tidak mengikuti. Sehingga kemudian diputuskan tidak lulus gitu kan. Ya. Makanya perlu dipertegas juga kepada mahasiswanya bahwa memang kegiatan ini harus ada kerjasama yang baik. Ya, supaya ya jangan sampai terbuang waktu 4 bulan tiba-tiba tidak lulus seperti itu. Betul. Oke, tambahan dikit Bu. Ya, bukan berarti memang harus lulus semua Bu. Maka ini kan proses belajar. Jadi Ibu jangan segan-segan juga beri poin dia 1 atau 2. Kalau tadi seperti Ibu cerita tadi bahwa dia sudah kita himbau tidak ada perbaikan, tidak mau bekerja secara maksimal untuk dirinya. Jadi inilah proses belajar. Ibu sudah menjalankan tugas, mengingatkan, tapi tetap tidak berubah, Ibu berarti nggak perlu segan kasih dia poin 1, biarlah sistemnya. Jadi ketidaklulusan dia itu bukan karena Ibu, karena dia sendiri gitu, dan ini menjadi bahan pelajaran dia Bu. Jadi kita memang inginnya semua lulus, membanggakan orang tua, tapi bagaimana nanti guru yang kita hasilkan ini dengan kualitas itu Bu, kan sayang merusak generasi ke depan gitu. Jadi Ibu boleh ikuti saja instrumen itu Bu. Jadi berdasarkan instrumen itu komponen produk hasil dia bagaimana ya Ibu yang pertimbangkan dan Ibu yang sangat tahu. Maka tadi Bu Fitria sebutkan tadi penilaiannya memang bukan semata-mata dari Ibu, juga ada dari dosen, juga bukan semata-mata dari dosen, juga ada dari Ibu. Sistem yang mengenerate sendiri gitu. Nah, itu kira-kira Bu. Jadi ini adalah perlu kebersamaan kita memang Bu, bukan berarti mahasiswa itu harus diluluskan semua, jangan. Nah, jadi kalau dia baik, memang baik kan instrumennya jelas. Kalau dia kurang, ya kuranglah dia ininya. Itu kira-kira Bu, jadi disesuaikan saja. Memang setiap Ibu beri dia 1 atau 2 itu bagusnya Bu, bagusnya Ibu tulis catatan sedikit. Mahasiswa ini sudah diingatkan namun tidak berubah. Udah, agar apa Bu?
agar kami pastikan itu memang tidak salah pencet tadi, tidak salah conteng. Nah, kalau Ibu tulis catatan sedikit, sebab kan mungkin mahasiswanya kan akan nanya kenapa nilai saya begini. Nah, jadi ada catatan Ibu itu akan sangat kami hargai gitu. Bukan mau protes Ibu, enggak. Jadi begitu Ibu buat poin dia 1, berarti ada catatan. Ibu sudah pernah mengingatkan, yang bersangkutan tidak berubah, dan malah jarang hadir macam-macam lah. Nah, jadi Ibu beri catatan itu. Kira-kira itu Bu, gitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Ibu Novianti. Dipersilakan Ibu Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 12 Bintang, Bu. Jadi saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Saya mengajar 2 kelas. Apakah mahasiswa PPL-nya kita kasih 2 kelas atau 1 kelas saja? Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Ibu. Terima kasih. Mahasiswanya ada berapa, Bu? 1. Oh, ada 1. Iya. Mungkin saya jawab aja Bu Fitri ya. Ya, jadi Bu, mahasiswa itu ikut Ibu kemana Ibu bawa gitu. Jadi dia biar merasakan semua kelas di mana Ibu mengajar dia harus ikut. Jadi dia untuk tahap 1 bulan pertama ini memang betul-betul dia mengamati bagaimana cara Ibu membuka pelajaran, memberi penguatan dan menutup pelajaran. Nah, dia mengamati sekaligus membantu kalau ada diskusi grup, grouping, model Jigsaw macam-macam, dia bantu. Sehingga si mahasiswa ini juga sudah akrab dengan siswa-siswa, merasa terbantu. Jadi dia ini ikut Ibu lah. Jadi Senin sampai Kamis itu kalau Ibu ada kelas ya mereka harus ikut. Nanti Jumat 1 mungkin kalau mereka ada kuliah ya mungkin nggak masuklah di kelas yang kena giliran Jumat dan Sabtu itu. Kira-kira begitu Bu ringkas ya. Kemudian begini Pak, apa mahasiswanya kita yang panggil untuk ikut atau mereka sendiri yang harus minta kita masuk untuk ikut ke dalam kelas kita? Itu bagaimana Pak? Ibu briefing ya, kan Ibu sudah dibagi nih. Nah, Ibu briefing, kamu begini, kamu dampingi saya sesuai arahan di sore ini. Setiap saya masuk, kamu harus ikut saya. Kemudian kalau saya agak terlambat, kalau kamu cepat, masuk terus ke kelas, pimpin doa atau apalah gitu. Nah, tapi tidak untuk mengajar. Setiap dia melakukan proses teaching itu harus ada Ibu di dalamnya. Itu kira-kira Bu. Jadi Ibu panggil saja dia sesuai arahan hari ini. Jadi Anda setiap hari harus bersama saya. Kalau bahasa Aceh saya dulu tiji tah guru lah. Benar lagi nya. Untuk penilaiannya berarti Pak 1 kelas saja bisa ya, karena kalau 2 kelas sayang juga mereka ya. Boleh. Itu disesuaikan aja. Iya. Terima kasih Pak, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah azan ini Bu Fitria, sudah salat nih gimana Bu Fitria? Oh iya, Pak Ismul. Baik, ini karena sudah waktu asar juga ya Bapak Ibu, mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup Telegram Bapak Ibu, atau nanti kita buat sharing session selanjutnya di hari lain, kita akan agendakan lagi. Gimana Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Baik, terima kasih banyak atas keluangan waktunya Bapak Ibu untuk tahap awal ini kan masih pra ya Bapak Ibu, nanti juga akan ada penyamaan persepsi lagi yang pasti yang luringnya itu akan diadakan baik Zoom maupun di kampus, nanti akan diagendakan ulang. Dan selama perjalanan kegiatan MBKM ini kami dari pihak PLP juga akan melakukan beberapa kali sharing session ya Bapak Ibu. Jadi apabila memang ada pertanyaan itu bisa ditanyakan baik saat kegiatan sharing session seperti ini ataupun kapan saja melalui grup Telegram guru pembimbing PLP MBKM USK. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk hari ini terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari saya pribadi dan juga dari pihak PLP, karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya, dan juga keikhlasan Bapak Ibu membimbing mahasiswa-mahasiswi kami. Semoga semuanya yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami dan juga mahasiswa kami menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu sekalian. Maaf Bu, berarti kita harus absen Bu ya. Ya, Ibu. Untuk absen nggak ada kita bukan? Ada, Bu. Ada. Ada. Ada di share di link, Bu. Ada di share di Ada chat. di share di chat. Oh ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erdi. Saya izin akhiri ya. Ya Bu.